Tak hanya sebagai negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris karena sebagian penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian sebagai petani atau bercocok tanam. Sektor pertanian juga memiliki peran penting untuk meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan pangan. Sebagai negara agraris, pembangunan pertanian berkelanjutan menjadi keharusan agar sumber daya alam yang ada sekarang ini dapat terus dimanfaatkan untuk kurun waktu yang relatif lama. Pertanian tetap menjadi salah satu sektor vital untuk mendukung kebutuhan pangan. Beras. Beras adalah salah satu produk makanan pokok paling penting di dunia. Pernyataan ini terutama berlaku di benua Asia, tempat beras menjadi makanan pokok untuk mayoritas penduduk, terutama di kalangan menengah ke bawah masyarakat. Benua Asia juga merupakan tempat tinggal dari para petani yang memproduksi sekitar 90% dari total produksi beras dunia. Meskipun Indonesia adalah negara terbesar ketiga yang memproduksi beras terbanyak di dunia, Indonesia masih tetap perlu mengimpor beras hampir setiap tahun, walau biasanya hanya untuk menjaga tingkat cadangan berasnya. Kenapa? Selain karena produktivitas dari permintaan yang tak sebanding, masih banyak banget rintangan yang harus dihadapi petani di Indonesia. Kami berhasil menginterview beberapa petani dari Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, dan mendapatkan beberapa masalah yang dihadapi oleh mereka. Yang bikin kaget, dari semua masalah yang ada ini saling berhubungan, bro. Masalah pertanian di sini ya udah maju nih pertanian. Maksudnya pemupukan, pengobatan itu udah maju. Hanya sekarang ini cuma hasil bumi itu agak merosot harga. Sudah berkurang, Mas. Wilayah untuk panenan hasil bumi itu sudah berkurang karena sudah ditempati sama perumahan, pabrik. Ya udah banyak kurangnya. Nah, ini sekarang ini waktu itu semua Sawah. masih sawah. Sekarang udah berapa? Sebetulnya ya sayang. Orang tambah tapi lokasi untuk tanaman. Anak-anak muda sekarang itu kan nggak mau ke sawah, kotor, gitu, nggak mau. Kebanyakan nggak mau. Akhirnya kesana kemari mondar-mandir, akhirnya nggak mau nyangkul, nggak mau ke sawah gitu loh. Wah, angel masih mas. Makanya kan sebetulnya anak saya kan saya belikan tanah di Polokarto sana itu 2 patok. Itu malah digarap itu. Sebenarnya seperti mesin gunting tadi itu meringankan petani, Mas. Di samping itu harga jual gabah sama blower ginian itu beda, Mas. Gabah kok turun gratis. Pupuk sekarang susah ada tapi yo mahal gitu loh. Jadi tidak sesuai di antara nih pupuk sama harga gabah itu tidak sesuai, Mas. Makanya ini penggarap sawah itu pada ngeluh. Pesan ya, Mas, harus diperhatikan masalah penghidupan pengelola tanah, khususnya lahan persawahan gitu. Nah gini, mungkin orang kan untuk pertanian kan mungkin kan hasilnya kan nggak seberapa. Tapi sebetulnya ya untuk orang tani itu sebetulnya lebih enak. Nah kita udah nganggur, wah terus esok milih tanaman gimana perkembangannya gitulah. Jadi kan kita kan memang hasilnya nggak seberapa. Tapi kan kita pikirannya kan semelek. Saya sendiri sudah kerja dan 25 tahun. Jadi saya tahu untuk orang itu sebetulnya yang enak itu malah pertanian. Pertanian itu lebih syukur bagi bisa bawa pulang untuk padi itu lebih bagus lagi.
terus terang ya, saya sendiri makanya saya ngomong-ngomong gitu, makanya situ yang masih muda kalau bisa kita harus kreativitasnya yang tinggi. Jadi jangan sampai kita itu istilahnya topang dagu lah, gitulah. Jangan sampai untuk ngalamun aja. Ngapain kita ngalamun? Kita cari kesibukan apa yang kita harus kesibukan. Umpamanya sekarang di rumah daripada mengong ya di motor atau apa kan gitulah. Iya benar. Terkait tentang distribusi hasil panen di Indonesia itu kurang maksimal bro. Bayangin, Indonesia negara kepulauan yang mungkin cukup makan waktu lama gak sih buat ngirim dari Jawa ke Sumatera misalnya. Dan yang terakhir, cuaca buruk bikin petani gagal panen. Semuanya berhubungan gak tuh? Pemerintah kita udah nyoba memberikan solusi dengan berbagai cara, tapi cukup gak tuh? Ya enggak lah. Pemerintah udah berusaha sampai sebegitunya belum cukup kalau masyarakat dan generasi gak ikut bantu. Kita harus bantu petani. Ya walaupun pengaruhnya kecil sih. Kalian yang masih muda, pinter, tangguh, ayolah bantu dong para petani. Kalau nggak mau jadi petani, ciptain inovasi biar mereka mudah dalam produksi. Yuk kita mulai dari sekarang.